Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang pemeriksaan neurologi atau pemeriksaan fisik bagian neurologis. Seperti yang kita ketahui bahwa neurologi ini terkait dengan kalau kita ada di sebuah neurologis, neurologi neuron saraf. Mungkin tadi yang berkaitan dengan saraf. Kalau kita kembalikan ke konsep saraf yang dikatakan dengan otak dan sistem saraf yang ada juga jadi latar belakangnya yaitu sistem saraf merupakan pusat kendali tubuh dan jaringan kerja komunikasi. Juga fungsi utamanya yaitu seperti sensorik, motorik, integratif, yang ketiganya di sini terkait dengan homeostasi atau keseimbangan. Jadi baik keseimbangan sensorik, motorik dan stabilitas atau stabil kesatuan. Pengkajiannya apa saja yang kita kaji? Yang pertama yaitu anamnesa ya. Nah, kemudian juga ada pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan mental dan pemeriksaan penunjang. Dan ini semua berhubungan dengan atau harus ditegakkan dengan data yang akurat. Nah, pemeriksaan fisik neurologi, jadi ada beberapa di sini. Yang pertama fungsi cerebral atau lebih dikenal dengan otak ya, atau status mental. Meliputi apa saja? Ada perilaku dan penampilan, ada tingkat kesadaran, ada intelektualitas dan proses berpikir. Nah, apabila ada masalah di keempatnya, berarti ada masalah atau ada gangguan pada status mental seseorang gitu. Jadi itu yang perlu kita kaji. Kemudian yang kedua fungsi dari cerebellum ya, atau lebih kita kenal sebagai otak kecil, adalah fungsi koordinasi dan keseimbangan gitu. Jadi kita ini sebagai manusia yang normal tidak mengalami gangguan sistem saraf, maka kita koordinasinya dan keseimbangannya normal. Kita bisa berjalan dengan tegak, kita juga bisa berkomunikasi dengan lancar juga, terus juga kita bisa melihat dan menginterpretasikan apa yang kita lihat dengan bagus, dengan baik. Nah, itu adalah salah satu bentuk koordinasi dan keseimbangan. Tuh. Kemudian yang ketiga ada fungsi nervus cranialis atau saraf kranial. Jadi di sini nanti kita akan belajar ada 12 nervus ya, nervus 1 sampai nervus 12 atau saraf 1 sampai saraf 12. Kemudian yang keempat ada fungsi sensorik. Nah, fungsi sensorik terkait dengan apa? Sentuhan. Ada sentuhan superficial, ada yang di dalam. Kemudian ada motorik. Nah, tadi kan sensorik, sekarang yang motorik meliputi inspeksi, palpasi, nah pemeriksaan gerak aktif dan gerak pasif. Kemudian ada fungsi refleks juga, mencakup refleks tendon dan refleks superficial kulit serta refleks patologi. Nah, jadi mudahnya seperti ini. Refleks kita, nah misalkan kita terkena benda tajam atau duri lah. Nah, terus juga refleks superficial yang ada di kulit. Nah, itu merupakan suatu fungsi dari refleks. Nah, kadang kita kan terkejut ataupun misalkan menyenggol sesuatu. Nah, itu juga fungsi refleks itu. Terus juga ada refleks patologi. Nah, refleks yang diakibatkan oleh apa? Penyakit. Nah, itu juga bisa ada. Kemudian yang ketujuh fungsi kortikal atau mencakup stereognosis dan rasa diskriminasi. Nah, kemudian ada rangsang selaput meningial, meliputi ada yang dinamakan tes kaku kuduk, Lesenki, Kernig dan Brudzinski. Nah, nanti kita juga akan belajar bagaimana untuk melakukan pengkajian ya. Nah, pengkajian terus juga melakukan tes dari sistem persarafan ini. Nah, tentunya
saya harapkan Anda juga bisa melihat SOP dari buku pemeriksaan fisik yang sudah kita bekali gitu. Nah, gangguan saraf di sini juga bisa berdampak luas ya, terus juga bisa menyebabkan kematian juga. Jadi tidak bisa dianggap remeh gitu. Nah, kita sebagai seorang perawat dituntut untuk menguasai sistem saraf ini, terus juga prosedur pengkajiannya. Karena untuk meningkatkan asuhan keperawatan dan juga pencegahan dari komplikasi. Nah, komponen pemeriksaannya mulai dari riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik atau pemeriksaan klinis, dan pemeriksaan penunjang. Ada juga pemeriksaan khusus, dan hasil pengkajian fisik bisa divalidasi. Nah, ini tujuan pembelajarannya nanti bisa dibaca di slide ya, karena slide-nya cukup banyak, jadi saya hanya sedikit mereview saja. Terus ini adalah review dari anatomi dan fisiologi. Nah, nanti Anda bisa baca sendiri ya, yang mana dari sistem saraf pusat yang kita tahu ada otak dan medula spinalis. Terus juga sistem perifer, nah meliputi apa saja, ada saraf sensorik dan motorik. Nah, anatominya ada 31 pasang saraf spinal atau campuran, 12 pasang saraf kranial yang terdiri dari saraf sensorik, 3 pasang saraf motorik, 5 pasang, dan saraf campuran ada 4 pasang. Nah, ini adalah fungsional dari sistem saraf somatis ya. Jadi ada untuk yang fungsional ada sistem saraf somatis dan saraf otonom yang berhubungan dengan lingkungan eksternal, yang mana sistem saraf somatik ini bertanggung jawab untuk mengirimkan informasi sensorik serta membuat tubuh melakukan gerakan secara sadar atau sukarela. Kalau sistem saraf otonom itu adalah sistem yang bekerja tanpa harus kita perintah. Nah, misalkan seperti detak jantung, gerakan saluran pencernaan, dan yang sebagainya. Nah, itu adalah sistem saraf otonom. Nah, ini adalah gambarnya ya. Yang mana itu cerebrum, cerebellum, nah itu juga batang otak, nah, ada spinal cord dan yang sebagainya. Nah, ini adalah sistem saraf pusat ya, atau sentral ya. Nah, yang tadi kita sudah sempat menyinggung yaitu sistem saraf somatik dan otonom. Nah, yang otonom ini dibagi menjadi 3. Ada simpatik, parasimpatik, dan enterik. Apa itu? Nah, sistem saraf simpatik adalah saraf yang mengontrol homeostasis dan tubuh saat istirahat dan bertanggung jawab atas fungsi istirahat dan cerna dari tubuh. Sedangkan sistem saraf simpatik mengontrol respon tubuh terhadap ancaman yang dirasakan dan bertanggung jawab atas respon lawan atau lari. Nah, karena seperti yang tadi sudah disampaikan, jadi ini adalah untuk dari pilihan kita melawan atau melari seperti itu. Nah, sistem saraf enterik atau dikenal sebagai otak kedua adalah otak dalam saluran cerna usus karena bisa beroperasi secara independen dari otak dan sumsum. Nah, ini adalah gambarnya ya. Misalkan yang parasimpatik terkait dengan kontraksi pupil, terus yang simpatik itu dilatasi pupil. Nah, itu bisa dibaca sendiri nanti. Nah, ini ada lengkungan refleks, yaitu merupakan unit fungsional sistem saraf terdiri dari neuron sensorik atau saraf sensorik, motorik, neuron internunsial, dan memungkinkan respon yang tidak bergantung pada pusat-pusat yang lebih tinggi. Nah, ini refleks ya. Nah, jadi yang pertama satu segmen di medula spinalisnya, kemudian berupa segmen medula spinalis, memungkinkan timbulnya beberapa respon sekaligus. Nah, jadi kalau dari ototnya yang diketok, nah dan itu refleks ya. Jadi di bawah tempurung lutut ini. Nah, itu kalau normal ya berarti ada refleks. Nah, kalau gangguan, kalau ada permasalahan atau ada gangguan, nah tidak
berefleks. Nah, gitu. Nanti di lab Anda bisa mencoba cara untuk refleks. Nah, itu menggunakan di gambarnya ini menggunakan refleks hammer namanya. Tuh. Ini juga untuk beberapa segmennya. Tuh. Ini sistem saraf pusat. Oke, kita untuk yang tadi hanya sedikit review ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pemeriksaan umum atau pemeriksaan umum pada sistem neurologi. Yang pertama yang perlu disiapkan yaitu klien ya terkait dengan obat-obatan, karena ini saraf biasanya terkait dengan obat sedatif, analgesik, hipnotis, antipsikotik, antidepresi, dan obat-obatan perangsang sistem saraf. Nah, jadi itu yang perlu dipersiapkan, terus juga posisi yang tepat dan privasinya. Nah, itu alat ya kita sesuaikan dengan pemeriksaan apa yang nanti akan kita lakukan. Nah, yang pertama kita harus kaji dulu ya untuk riwayat kesehatannya. Jadi mulai dari nyeri, perubahan motorik, sensorik, dan perubahan status mental. Nah, mungkin ini kita lewati ya karena fokusnya kita ke pemeriksaan fisik. Jadi ini adalah fungsi-fungsi yang tadi sempat kita singgung. Nah, untuk pemeriksaan penunjangannya, jadi ada radiografi ya, khususnya terkait dengan radiografi spinal cervical, radiografi spinal lumbus sakral, terus juga radiografi tengkorak, dan CT juga, EEG juga. Tuh. Nah, ini yang pertama itu kita akan belajar tentang pemeriksaan fungsi cerebral. Jadi yang pertama perilaku dan penampilan, evaluasi pada penampilan umum dan perilaku klien. Terus juga kita lihat kelainan misalkan dari sindroma otak organik atau pada gangguan psikiatriknya. Nah, karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini kalau dari fungsi cerebral biasanya terkait dengan status mentalnya. Nah, jadi kita coba lihat gangguannya atau kelainannya di mana. Terus juga tingkat kesadaran ya, mulai dari inspeksi, ada konversasi, terus juga adanya nyeri. Nah, kita lihat perhatikan klien berespons secara wajar atau tidak terhadap stimulasi visual, auditori, dengan taktil yang ada di sekitarnya. Nah, konversasi adalah berarti dia kita lihat aja reaksi ataupun komunikasinya. Nah, itu wajar atau tidak, atau juga terhadap khususnya terhadap suara ya, misalkan kita coba bangunkan, kita coba tanyakan seperti apa. Nah, terkait dengan komunikasinya itu bagus atau tidak. Kemudian ada nyeri. Nah, bagaimana respon klien terhadap rangsangan nyeri. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, ini untuk tingkat kesadaran ya, ada pembagiannya. Nah, normalnya kita itu di kompos mentis, jadi kesadarannya normal. Ada juga somnolen. Nah, somnolen itu apa? Nah, seperti orang mengantuk ya, lelah, nah, atau bisa dikatakan letargi, dan bisa sadar bila diberikan rangsangan gitu. Nah, kemudian ada sopor atau stupor ya. Jadi lebih deep lagi atau lebih dalam lagi. Kalau yang tadi somnolen masih sadar apabila diberi rangsangan. Nah, kalau yang ini lebih dalam lagi, klien masih dapat dibangunkan dengan rangsangan yang kuat, namun kesadarannya segera menurun lagi. Nah, gitu. Kalau koma ringan atau semi koma, klien sama sekali tidak dapat dibangunkan. Nah, gerakan terutama timbul sebagai respon terhadap rangsangan nyeri. Nah, kalau sudah ada rangsangan nyeri, adalah sedikit gitu. Kalau koma, nah ini sudah tidak ada gerakan spontan dan tidak ada jawaban sama sekali terhadap rangsangan nyeri pun itu tidak ada. Nah, ini adalah pembagian dari tingkat kesadaran. Nah, penilaian kesadaran ya. Nah, ini yang umum kita gunakan yang dinamakan Glasgow Coma Scale. Jadi apa saja yang dinilai? Yang pertama yaitu gerakan membuka mata atau eye movement, kemudian gerakan atau respon motoriknya dan respon verbalnya. Nah, itu yang 3 hal ini yang kita nilai.
Nah, ini adalah gambarnya ya, dari mulai mata, terus juga geraknya. Kalau misalkan secara spontan, nah itu diberi nilai 4. Nah, kalau nilai 3 untuk respon dengan bicara. Nah, misalkan eh, yang pertama spontan ya, kita datang, si pasien bisa langsung melihat kita. Nah, itu nilainya 4. Kalau misalkan, Pak, coba dibuka matanya. Nah, masih berespon ketika kita berikan pertanyaan atau kita menyuruh, itu nilainya 3. Kemudian kalau dengan rangsangan ya, nah misalkan kita membantu dia untuk membuka dan akhirnya terbuka, maka nilainya 2. Kalau tidak ada respon, itu 1. Nah, gitu. Terus juga samanya seperti motoriknya juga, dari yang bisa menggerakkan sampai yang tidak ada respon. Nah, startnya mulai dari 6 itu. Terus juga ada rangsangan nyeri juga ya, nah menghindar atau tidak. Nah, itu diberi nilai 4. Kemudian yang verbal juga, ini juga bisa menjawab. Nah, misalkan hari ini hari apa, tahun apa, nah gitu. Jadi orientasi tempat dan waktunya itu benar. Kemudian kalau dia bingung, nah itu 4. Nah, kalau malah tidak sesuai dengan apa yang kita tanyakan, itu 3. Nah, kemudian kalau malah tidak jelas, nah gitu, seperti misalkan dia mengerang, berteriak dan sebagainya, itu nilai 2. Kalau tidak ada respon, nilainya 1. Gitu untuk penilaian Glasgow Coma Scale atau GCS. Nah, mudahnya adalah seperti ini. Dari mata spontan 4, dengan diajak bicara 3, dengan rangsangan 2, tidak membuka 1. Kalau motorik sesuai perintah 6. Nah, gerakan normal 5, fleksi cepat, aduksi 4, fleksi dengan aduksi bahu 3, terus ekstensi dan tidak ada gerakan. Kemudian orientasi untuk yang verbal. Nah, itu simpelnya seperti itu. Dan kita bisa range juga untuk tingkat kesadarannya. Kalau misalkan nilainya atau skornya 14 sampai 15, ya dikatakan sebagai kompos mentis atau kesadaran normal itu tadi ya. Terus juga sampai nilai yang terakhir 1 sampai 3. Nah, itu bisa dikatakan sebagai koma. Nah, itu yang bisa kita pergunakan untuk penilaian kesabaran. 12 sampai 13 itu apatis. Jadi acuh tak acuh gitu. Maksudnya diajak ngomong ya, jadi harus diperjelas gitu. Nah, itu kemudian somnolen, deep itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, ini untuk kesadaran penuh 4, 5 dan 6. 4 untuk gerakan mata, motoriknya 6, verbalnya 5. Nah, ini untuk intelektualitas, orientasinya, nah meliputi apa saja: orang, tempat, dan waktu. Kemudian memori ya. Nah, ini juga, jadi dia bisa mengulang angka yang disebutkan, terus juga visualnya dan sebagainya. Tapi yang penting di pembahasan kita kali ini yaitu adalah GCS itu tadi. Ini hanya penjelasan saja. Nah, sekarang kita akan masuk pada dari 12 pasang saraf kranial ya. Nah, ini yang perlu kita tahu dan kita hafalkan juga. Nah, itu diperbolehkan karena nanti terkait dengan ada 12 macam saraf kranialis yang perlu kita tahu. Tuh. Nah, ringkasannya adalah
nervus 1 itu ada olfaktorius yang terkait dengan penciuman. Nah, gitu. Kalau misal mudahnya seperti ini. Kenapa sih kok kita perlu memahami dari 12 saraf kranial itu. Kalau misalkan pasiennya tidak bisa membau, maka nervus satunya yang ada gangguan atau ada permasalahan karena terkait dengan penciumannya. Nah, tidak bisa membedakan yang mana kopi, teh dan lain sebagainya. Contoh kemarin kan pas waktu COVID ya, nah itu kan tidak bisa membau atau lebih umum dikenal dengan anosmia. Nah, kayak gitu. Salah satunya ya berarti kena olfaktorius ini. Kemudian nervus 2 yaitu adalah optikus. Nah, dari penglihatannya seperti apa? Nah, cara pemeriksaannya dengan Snellen chart ya. Dan pemeriksaan lapang pandang. Nah, nanti ada gambarnya. Kemudian nervus 3, 4 dan 6. Nah, itu ada oculomotorius, trochlearis dan juga abdusen. Fungsinya adalah untuk mengangkat kelopak mata ke atas, konstriksi pupil dan sebagian gerakan ekstraokuler. Nah, pemeriksaannya bisa menggunakan tes putar bola mata dengan menggerakkan konjungtiva, refleks pupil dan inspeksi kelopak mata. Kemudian di sini ada nervus trochlearis ya yang tadi sudah disinggung, sama seperti nervus 3 untuk pemeriksaannya. Kemudian yang kelima ada nervus trigeminus atau saraf motorik gerakan mengunyah. Terus juga sensasi wajah, lidah, gigi, refleks kornea dan refleks kedip. Nah, pemeriksaannya bisa menggunakan menggerakkan rahang ke semua sisi. Pastikan pasien memejamkan mata, sentuh dengan kapas pada dahi atau pipi dan menyentuh permukaan kornea dengan kapas. Ini juga ada abdusen ya. Nah, yang di sini sebenarnya sudah dijelaskan, yaitu terkait dengan saraf motorik terkait dengan deviasi ke lateral, sama seperti pemeriksaan nervus 3. Nah, oleh karena itu tadi kita sudah ringkas. Kemudian ada nervus facialis, seperti namanya facial ya, wajah. Nah, untuk ekspresi wajah. Pemeriksaannya ya disuruh senyum, bersiul, mengangkat alis mata, menutup kelopak mata dengan tahanan, menjulurkan lidah untuk membedakan gula dan garam misalkan. Ini nervus ke-8, jadi untuk pendengaran dan keseimbangan. Nah, ini bisa menggunakan Weber test dan Rine test. Terus yang ke-9 ada glossopharyngeal. Jadi saraf sensorik dan motorik untuk sensasi rasa. Pemirsaannya adalah membedakan rasa manis dan asam. Nah, ini lebih ke pengecap ya. Kalau yang olfaktorius tadi kan ke pembau. Nah, ini juga vagus ya untuk yang ke-10 terkait dengan refleks menelan. Tuh, kemudian yang ke-11 aksesoris yaitu saraf motorik untuk menggerakkan bahu. Kemudian yang hipoglossus adalah untuk gerakan lidah, dan pasien disuruh menjulurkan lidah dan menggerakkan dari sisi ke sisinya. Untuk mempermudah menghafal, Anda bisa menggunakan jembatan keledai ya. Nah, ini dulu saya sempat ada jembatan keledainya, tapi sepertinya untuk sekarang kurang pas. Jadi Anda bisa menggunakan jembatan keledai. Contohnya ini, olok-olok gak ada faedahnya, Fulgoso, Pak Agus. Ini maksudnya gini, olok-olok gak ada faedahnya, Fulgoso, Pak Agus, aksi hip hop gitu. Jadi olok, olfaktorius, optikus. Jadi olok, oculomotorius, trochlear. Nah, sampai di hip hopnya itu hipoglossal gitu. Jadi bisa menggunakan jembatan keledai, silakan Anda buat sendiri yang Anda bisa ingat kalau sudah menggunakan kalimat tersebut gitu. Terserah, ini hanya contoh.
Kemudian atau Anda bisa bernyanyi untuk menghafal 12 saraf kranial ini. Banyak di YouTube, silakan Anda cari. Nah, ini untuk pemeriksaan nervus kranial ya. Jadi tes ketajaman penciuman. Nah, contohnya seperti itu. Nah, penilaiannya apa? Kalau normal, normosmi, atau jika mampu mengenali semua zat. Nah, kalau berkurang, hiposmi. Nah, kalau tidak dapat mencium sama sekali, anosmi atau anosmia yang ngetren ketika pandemi COVID ini. Nah, untuk nervus cranialis yang kedua atau nervus opticus kita bisa menggunakan Snellen chart ya. Nah, Snellen chart. Jadi dengan jarak 6 meter. Jadi normalnya kan 6 per 6 yang mana jarak 6 meter bisa melihat dari angka tersebut. Nah, kemudian menghitung jari. Nah, dari jarak 60 meter jadi Anda simulasinya seperti ini, ada orang di jarak 60 meter, ketika Anda mengacungkan jari, Anda tuh bisa melihat atau orang tersebut bisa melihat itu berapa, 1, 2, 3. Nah, kayak gitu. Gerakan tangan 300 meter bisa melihat gerakan lambaian tangan. Nah, itu dari jarak 300 meter. Kalau Anda bisa melihat berarti nervus cranialis atau nervus opticusnya atau nervus cranialis 2-nya itu normal. Itu. Terus juga bisa membedakan ini gelap dan terang. Kemudian ketajaman penglihatan. Kalau yang tadi jarak jauh ya. Nah, kalau yang sekarang jarak dekat. Jadi bisa membaca huruf dari jarak 35 cm, misalkan baca koran atau juga membaca buku. Nah, kayak gitu. Nah, ada juga mengetahui luas lapang pandang. Nah, itu yaitu dengan metode konfrontasi duduk 1 meter. Nah, habis ini ada gambarnya. Kemudian funduskopi menggunakan ophthalmoscope. Nah, ini adalah Snellen chart. Nah, ini adalah metode konfrontasi ya untuk mengetahui luas lapang pandang. Nah, itu dibuka seperti ini ya. Orangnya bisa melihat atau tidak gitu, baik mata kanan ataupun mata kiri. Nah, ini angka berapa? 1, ini angka berapa? 2 gitu. Ini ophthalmoscope ya. Jadi pemeriksaannya menggunakan ophthalmoscope atau pemeriksaan funduskopi. Ini juga untuk yang tadi sudah kita jelaskan ya di ringkasannya. Ini untuk pemeriksaan pupil kita inspeksi dan juga terkait dengan ukuran. Nah, inspeksinya apa saja terkait ukuran, terus juga posisi, dan ada refleks pupil. Nah, refleks pupil ini adalah memberikan cahaya. Apabila pupilnya kontraksi, berarti pasien tersebut masih bagus untuk pupilnya. Dan ini biasanya bisa dipakai indikator seorang pasien. Nah, itu masih dikatakan hidup atau sudah meninggal. Jadi biasanya yang dicek nadi, kemudian jantung ya, di auskultasi jantung, dan yang terakhir adalah pupil. Apabila ketiganya sudah tidak ada tanda, terutama pupil terkait efek cahaya tidak terkontraksi, nah biasanya orang tersebut sudah dikatakan meninggal. Konstriksi ya, maksudnya mengicil ya, responnya tuh mengecil. Jadi pupilnya diberi cahaya nanti akan mengecil konstriksi, jadi menghindari respon yang kita berikan.
bukan kontraksi ya, mohon maaf, konstriksi. Nah, seperti ini. Di sampingnya. Nah, ada apa? Kita bisa menggunakan apa? Alat pen light ya. Nah, itu di samping. Apakah pupilnya konstriksi atau tidak? Tuh. Terus juga ada gerakan bola mata juga. Nih. Ini juga ini untuk trigeminus. Nah, ini yang kita lakukan adalah pergerakannya sudah benar atau tidak. Nah, ini untuk trigeminus, gambarnya adalah seperti ini. Untuk yang facialis, dibantu untuk memejamkan mata, terus juga mencucu, nah, membuka mulut, nah, seperti itu. Untuk yang ke-8, nah ini adalah tes Rina test ataupun juga Swabah test ya, dan ada Rina, Swabah test dan Weber test. Nah, ini menggunakan Garputala. Nah, itu untuk yang apa Rina test yang seperti itu, Swabah, dan yang di belakang telinga ya. Nah, ini biasanya pasien apabila dilakukan ini, nah itu biasanya mendengar nanti. Jadi bunyinya seperti nging, nah, gitu. Kemudian nervus cranialis, klien diminta bersuara, nah, atau juga diminta menelan air atau makanan. Nih. Ini juga untuk yang aksesorius, dan ini adalah untuk mengetahui kekuatan lidah, disuruh menjulurkan lidah dan menggerakkan. Dan ini adalah beberapa fungsi sensoriknya. Oke, ini pemeriksaan geraknya. Jadi pasien disuruh mengangkat dengan nilai kekuatan skala 0 sampai 5. Nih. Kemudian fungsi refleks. Ini ya untuk penilaiannya. Yang pertama yaitu keluhannya apa, misalkan seperti mudah lelah, kesulitan berjalan, kelemahan atau kelumpuhan, kesemutan, nyeri otot dan lain sebagainya. Nah, penilaiannya dari 0 sampai 4. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Terus beberapa jenis pemeriksaan refleks. Yang pertama bisa di tendon, misalkan di lengan, meliputi apa saja, bicep, tricep, brachioradialis, flexor jari. Kemudian di tungkai bisa di Achilles ya, ada juga di patella. Nah, yang tadi yang digambarkan di awal yang di tempurung lutut itu, nah yang diketok refleks hammer itu adalah di tungkai atau tepatnya di patella. Kemudian refleks superficial, jadi ada dinding perut, master, anus dan sebagainya. Dan ada refleks patologis. Nah, refleks patologis meliputi Babinski, Chaddock dan Hoffmann-Trommer. Nah, jadi di refleksnya yaitu di kaki ya. Nah, yang bagian luar ini, nah telapak kaki. Nah, itu di kita bisa menggunakan ujung dari refleks hammer. Nah, itu diberikan rangsangan. Nah, pasiennya terangsang atau enggak, menghindar atau enggak. Nah, biasanya telapak kaki kan ini agak-agak seperti geli. Nah, seperti itu ya, ada refleks yang seperti itu atau tidak. Nah, itu ada refleks Babinski dan Chaddock. Tuh. Nah, ini untuk refleks bicep ya. Nah, apabila dipukul di bagian tersebut, maka secara otomatis akan bergerak atau refleksnya bergerak gitu.
Ini biasanya misalkan kita pernah ya nggak sengaja kena kursi atau meja di bagian sana yang biasanya nanti efeknya kayak semutan. Nah, itu refleksnya di situ. Nah, ini untuk yang refleks tricep. Nah, yang tadi yang saya sampaikan itu tanpa sengaja kena siku. Nah, ini juga dikatakan refleks tricep. Ini adalah refleks brachioradialis. Nah, jadi menyentak tangan lengan. Jadi di otot-ototnya. Dan fleksor jari. Ini femoralis di bagian sana ya, di bagian femur. Nah, refleks Achilles. Nah, di bagian belakang ya, terutama di tendon itu yang dipukul nanti akan bergerak. Nah, biasanya bergerak. Nah, ini juga ada refleks dinding perut juga, bisa digores dengan pensil ataupun ujung gagang dari refleks hammer itu. Nah, itu bisa. Nah, itu bisa dilakukan di bagian atas abdomen. Nah, untuk refleksnya dan di bagian bawah. Ada refleks cremaster atau berupa kontraksi skrotum dan cremaster. Nah, goreskan ujung refleks hammer pada permukaan dalam medial kedua pangkal paha. Oke. Ini refleks patologis ya. Nah, tidak ditemukan pada orang sehat. Nah, kecuali bayi dan anak kecil. Refleks patologis biasanya timbul karena apa ya? Karena penyakit. Nah, refleks Babinski biasanya kurang dari atau sama dengan 2 tahun. Refleks berupa dorsofleksi ibu jari dan biasanya disertai dengan pemekaran jari-jari lainnya, itu yang disebut tanda Babinski positif. Nah, Babinski positif ada kerusakan serabut saraf yang menghubungkan antara spinal cord dan otak. Nah, ini biasanya menggunakan ujung refleks hammer itu. Nah, kemudian diarahkan. Diarahkan sesuai dengan tanda panah. Nah, nanti dari jempol dan jarinya akan mekar. Nah, ini adalah refleks cadok atau penggoresan pada bagian samping ya. Nah, gerakan dorsofleksi ibu jari disertai mekarnya jari-jari lainnya. Tuh, di bagian samping. Itu juga ada rangsangan serabut meningeal. Terus ini apabila ada inflamasi di selaput meningeal ya. Kaku kuduk. Nah, diminta memfleksikan lehernya, tangan memeriksa dan diletakkan di belakang leher. Nah, rentang fleksi leher dagu dapat menyentuh permukaan dada. Nah, biasanya abnormalnya ada kekakuan dan rasa nyeri. Tuh. Ini juga ada tanda Laseki. Posisikan kalian terlentang dengan kedua tungkai. Salah satu tungkai diangkat dan abnormal. Bila ada saat fleksi kurang dari 70 derajat timbul rasa sakit dan adanya tahanan. Tanda Laseki positif. Itu juga ada tanda Kerning. Nah, jadi ada banyak ya, nanti bisa dibaca sendiri. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk materi pemeriksaan neurologi kali ini. Nah, nanti Anda bisa mencoba di laboratorium dengan buku panduan yang sudah kami berikan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.